Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita untuk membahas satu kitab dari ulama di negeri kita, ulama yang dikenal sebagai seorang pejuang bangsa ini. Sebuah kitab yang penting untuk kita baca di tengah merebaknya hal-hal yang dianggap oleh penulis sendiri merupakan suatu kemungkaran. Kitab ini berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'il Maulid Bil Munkarat. Peringatan keras, peringatan penting bagi siapa-siapa yang melakukan perbuatan mungkar di dalam perayaan Maulid Nabi. Kitab ini dikarang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah ulama yang begitu fenomenal di negeri kita. Bahkan lembaga dakwah yang beliau dirikan, yaitu Nahdlatul Ulama, menjadi suatu organisasi yang begitu besar di negeri kita. Kitab ini memperingatkan kepada orang-orang yang melaksanakan atau melakukan Maulid Nabi dengan kemungkaran. Tentu di dalam perayaan Maulid Nabi ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hal itu adalah bid'ah yang terlarang sehingga tidak boleh melakukannya. Di sisi lain ada yang mengatakan itu adalah bid'ah yang diperbolehkan dengan syarat-syarat. Jadi di sini kita ketika memperbolehkan, ulama memperbolehkan, tentu di dalamnya bukan berarti boleh melakukan hal-hal seenaknya. Di sini Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah akan menjelaskan peringatan-peringatan penting bagi yang berbuat perayaan Maulid Nabi. Ketika di situ ada hal yang dilarang, maka itu menjadi haram, menjadi dosa besar, bahkan bisa menjatuhkan kepada kekufuran, sebagaimana akan dijelaskan dalam kitab ini. Kita bacakan ucapan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi baddada dzulumatil umuril jahiliyah binuri syariati sayyidil insi wal jan. Segala puji bagi Allah. Alladzi baddada dzulumat, yang baddada artinya menghancurkan, zulumat yaitu kegelapan, al-umur perkara-perkara jahiliyah, dengan binuri syariati sayyidil insi wal jan, dengan cahaya dari syariat yang dibawa oleh sayyidil ins yaitu pemimpin manusia dan jin. Dan Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin. Subhanahu ma a'zama sya'nuh, begitu agung beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kullu yaumin huwa fi sya'an, yang mana beliau selalu dalam keadaan kesibukan. Ahmaduhu hamdan mutawaliyan bidhamimil qalbi. Ahmaduhu, aku memuji, hamdan mutawalian, pujian-pujian yang berurutan. Bisomimil qalbi, yaitu dari lubuk hati yang terdalam. Wa khalisil lisan, dan lisan yang suci. Wa ashkuruhu syukran mutatalian, dan aku bersyukur kepada beliau, berterima kasih kepada beliau yang berturut-turut bil fuadi wal arkan, dengan hati dan anggota tubuh. Nabi membawa kita dari jurang kegelapan
menuju jurang Islam, menuju Islam. Yang kita tidak mengetahui apa itu Islam, kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad, maka keluarlah kaum yang dahulu dalam keadaan kemaksiatan dan semisalnya, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebab hidayah dari Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari beliau SAW. Di sini beliau rahimahullah gitu, Kaji Syekh Masyari rahimahullah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebab beliaulah kita bisa memeluk agama Islam, tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Allah saja yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul munazzahu anil jismiyah wal jihah waz zaman wal makan. Ya. Di sini yang akan beliau sebutkan ini merupakan akidah kaum Asy'ariyah, ya, yang mana dalam hal ini terdapat perbedaan dengan kaum Atsari tentunya. Beliau menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari bentuk jism, yaitu tubuh, jihah, arah, tempat, waktu. Nah, ini akidah kaum Asy'ariyah tentunya, ya. Yang mana ketika kaum Atsari menetapkan Allah memiliki tangan, maka kaum Asy'ariyah mengatakan, ya, berarti kalian menetapkan jism, tubuh kepada Allah. Padahal lafaz jism, tubuh itu adalah lafaz yang baru, ya, yang dikeluarkan oleh pendapat-pendapat kaum mutakallimin. Tetapi ya, sebenarnya kita tidak terlalu membahas tentang hal ini. Kita fokus kepada kitab ini, lebih bahas pada kitab-kitab akidah. Al-Qulin ini kalimat al-munazzahu anil jismiyah wal jiha waz zaman wal makan ini sering diucapkan oleh kaum Asy'ariyah pada khususnya ketika berdiskusi dengan kaum Atsari. Allahu a'lam. Dibahas dalam pembahasan akidah lebih jauh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin kita. Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Syafi'ul Ummah, Nabi yang memberi syafaat kelak kepada umatnya. Ya. Khuluquhul Qur'anu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'il mursalin wa sairi ibadillahi sholihin. Syafi'il ummah, yaitu Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada umat. Syafaatul azam kelak di surga, Nabi Muhammad yang memberikan kepada orang sehingga semua manusia bisa masuk dalam surga. Nabi yang awal kali membuka pintu surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduk jannahnya. Amin rabbal alamin. Khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Engkau membaca Al-Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam kepada beliau dan sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh para nabi dan rasul, wasairi ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, wal malaikatil muqarrabin, dan keselamatan juga kepada malaikat, ya, salawat dan salam juga kepada malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapa saja yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan, masa kana sakinun fil makani wa darada iruz zamani waqtalafal malwan, dan tidaklah masa kana, tidaklah, ya, sekali lagi tidak berpenghuni suatu tempat, ya, tempat yang ada di atas muka bumi ini maksudnya. Dan setiap wadah roda iruz zaman, dan setiap perputaran zaman, ya, pagi, malam, pagi, siang, sore, malam, terus berputar maksudnya. Waqtalafal malwan, yaitu perputaran siang dan malam. Amma ba'du, setelah yang disebutkan tadi dalam muqaddimah, fayaqulul abdud dhaiful fani
dzut taqsiri wat tafriti wa tawani Muhammad Hashim ibn Muhammad Asy'ari al-Jamani amalahu Allah Ta'ala bilutfihi al-khafiyud dani. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, hamba fayaqulu abdud dhaif, dan hamba yang lemah ini berkata, ya, berkata hamba yang lemah lagi, fani yaitu tuarenta yang tidak kekal, dzut taksir yang penuh dengan kekurangan. Ini sama seperti dalam ucapan beliau di kitab Adab al-Alim wal Muta'alim. Begitu juga sama dengan ucapan Syekh Nawawi al-Bantani di kitab beliau Kashifatus Saja, ya, Syarah Safinatun Najah. Sama, beliau membawakan ucapan ini bukan menunjukkan bahwa beliau ini hamba seorang ulama yang lemah dan memiliki ilmu, bukan. Ini bentuk ketawaduan yang terkadang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin ketika Imam Ghazali misalkan mengatakan ilmuku dalam bidang hadis itu sedikit, kemudian orang bilang, oh Ghazali ini ilmunya sedikit. Tidak, beliau adalah ulama besar. Tapi ini bentuk ketawaduan, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya idza shahal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Kemudian kita mengatakan, oh Syafi'i tidak tahu hadis sahih, ini hadis sahih. Itu bentuk ketawaduan. Imam Syafi'i merupakan ulama besar. Dan Imam Syafi'i mengatakan itu kepada Imam Ahmad, bukan mengatakan itu kepada kita yang jahil ini. Ya, terkadang penuntut ilmu yang tidak mengerti tentang hal ini menganggap, oh ini ulama Kiai Hasyim Asy'ari atau Imam Ghazali atau Imam Syafi'i atau Imam fulan ini lemah di hadis. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ini bentuk ketawaduan. Ya. Wat tafrid, wat taksir, yaitu penuh kekurangan. Ya, sekali lagi ini bentuk ketawaduan beliau. Wat tafrid, penuh dengan kelemahan. Muhammad Hashim ibn Muhammad Asy'ari, yaitu hamba ini yang bernama Muhammad Hashim ibn Muhammad Asy'ari al-Jamani amiluhullah, semoga Allah memberikan, Allah Ta'ala bilutfihi, belas kasihnya, al-khafi yang samar, ad-dani yang begitu dekat kepadaku. Ya, artinya beliau berdoa, aku adalah hamba yang lemah, yang demikian, semoga Allah memberikan ampunan, rahmat, belas kasihnya kepada diriku. Doa. Ya, kita harus berdoa ketika terlebih menulis. Ya, kita berharap semoga tulisan kita bisa dibaca oleh orang dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, qad ra'aitu fi lailatis naini al-khamisi wal ishrin. Sesungguhnya aku melihat, qad ra'aitu, aku telah melihat, fi lailatis naini, di malam Senin, al-khamisi wal ishrin, yaitu di tanggal 25, min syahri Rabi'il awwali min syuhuris sanah, di bulan Rabi'il awal, yaitu bulan-bulan dalam satu tahun, al-khamisati wal khamsin ba'dal alfi wa thalathami'ati minal hijrah, di tahun al-khamisata wal khamsin, yaitu 55 setelah 1300, maksudnya tahun 1355 Hijriah. Ya. Terkadang alaf wa thalathami'ah wal khamisah wal khamsin, terkadang kayak gitu. Ini di 1300-nya taruh di belakang, biasa tarkib berbeda-beda. Unasan min talabatil ilmi, ya manusia, orang-orang, min talabatil ilmi, dari karangan penuntut ilmu. Ini yang beliau kritisi adalah penuntut ilmu loh. Fi ba'dil ma'ahidi, di sebagian ma'had, pesantren-pesantren, al-ma'ahidi ad-diniyah, pesantren-pesantren agama. Lihat apa yang beliau katakan ini, kejadian di pesantren. Ya'maluna al-ijtima', melakukan suatu perkumpulan. Ya'malun, yaitu melakukan, al-ijtima', perkumpulan, bismil maulid, dengan nama maulid. Wa ahduruhu walidzalika
wa ahduru lidzalik wa ahdaru, dan mereka ahdaru mendatangkan lidzalik untuk acara itu alatil malahi, alat-alat permainan yang melalaikan. Ya. Tsumma qara'u yasiron minal Qur'an. Setelah itu mereka ngaji minal Qur'an wal akhbar. Setelah itu mereka membacakan sirah al-waridah yang diriwayatkan tentang fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sirah, sejarah kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pertama bawa alat-alat yang melalaikan, kemudian ngaji bahas sirah. Ini dua hal, mengaji dan membahas sirah ini diperbolehkan tentunya. Tapi yang setelahnya wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati wa ma ba'dahu min siratil mubarakat. Dan kemudian ya, yang terjadi setelahnya ma waqa'a fi maulidihi, dijelaskan apa hal-hal yang ada dalam maulid, yaitu kisah kelahiran Nabi dan kekuasaan-kekuasaan Allah, tanda-tanda mukjizat Nabi min ayah wa ma ba'dahu min siratil mubarakah, dan melanjutkan tentang membaca sejarah Nabi. Jadi setelah Nabi dilahirkan, apa kejadian-kejadiannya, apa keistimewaan Nabi, sampai sejarah-sejarah Nabi dibahas yang sesuai dengan waktunya tentunya. Tsumma syara'u fil munkarat. Setelah itu, setelah ngaji bahas cerita Nabi, kemudian syara'u fil munkarat. Syara'u artinya melanjutkan fil munkarat, perbuatan-perbuatan mungkar. Ya. Mislu tadorub wa tadafu al-musamma indahum bil fanja, yaitu kemudian setelah itu mereka melakukan suatu perbuatan mungkar. Tadorub, saling pukul. Tadafu, saling menahan, yang mereka namakan dengan fanja, yaitu pencak silat maksudnya. Pencak silat. Fanjaan. Kemudian wa vuksing, yaitu vuksing maksudnya tinju. Buksing. Ya, bukan yuksing tapi buksing. Mungkin salah tulis di sini. Wa darbid dufuf, dan mukul, menabuh rebana. Kullu dzalika bi hudurin niswah ajnabiyat. Perbuatan ini, pencak silat, ya, menabuh rebana, boxing yang semisalnya tinju-tinjuan. Di acara ini hadir wanita-wanita ajnabiyah yang tidak ada hubungan kerabat, wanita lain. Ya. Ajnabiyat, qoribat, yang wanita-wanita ini, wanita lain tidak ada hubungan kerabat, dekat, ngelihat dengan begitu dekat dengan orang-orang yang melakukan acara ini. Minhum, yaitu qoribatin minhum, dekat dengan mereka yang melakukan acara ini. Pemuda-pemuda dari pesantren tadi. Musyrifatin alaihim, ya, hadir menonton acara itu. Kemudian apa kata beliau? Wal musiqi satarik. Wal musiqi satarik, dan ada juga musik-musik wasatarik. Satarik ini satarak atau istilahnya sandiwara. Apa? Acara-acara bersandiwara gitu. Apa istilahnya? Kayak di film-film gitu. Ya gitulah intinya, sandiwara kuno, istilah buat sandiwara kuno. Wal-la'abi, dan permainan-permainan lainnya. Bima yushbihu al-qimar, dan permainan-permainan lainnya yang seperti al-qimar, yaitu judi. Wajtima'ir rijal ma'an nisa mukhtalitotin musyrifatin, dan laki-laki dan wanita campur baur, ijtima, saling kumpul laki-laki sama wanita. Padahal sayangnya laki-laki tidak boleh terlalu dekat dengan wanita, berbahaya.
Terlebih kalau tidak ada perlu. Dan hal-hal seperti ini misalnya mukhtalitot, berkumpul laki-laki dengan wanita, ya, campur baur lah. Musyrifat, ya mereka wanita tadi menonton. Warokus, yaitu saling menari, joget-joget. Ya, gimana ini kemungkinan seperti ini? Wal istighraq fil lahwi wad dhahik, mereka semua istighraq, tenggelam. Fil lahwi, dalam kelalaian, dan dohik, tertawa terbahak-bahak. Wartifa'il aswat, saling mengangkat suara. Seperti yang banyak terjadi zaman sekarang. Joget-joget, terkadang ngundang penyanyi-penyanyi wanita joget-joget, di belakangnya ada foto Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya. Ngakunya merayakan Maulid, kemudian joget-joget. Apa ini? Ya, lebih parah daripada yang beliau sebutkan di sini. Zaman sekarang malah pakaian penyanyinya naudzubillahi min dzalik. Benar-benar luar biasa ini penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Tertawa terbahak-bahak sampai malah tidak tidur kalau di zaman sekarang. Paginya tidak sholat subuh, malam ngomong laki perempuan, tertawa-tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi? Wartifa'il aswat, mengangkat-angkat suara. Wasyah fil masjid wa hawalaihi, dan teriak-teriak. Siyah itu teriak-teriak, jerit-jerit di masjid dan sekitarnya. Bahkan pernah suatu waktu, saya jalan dengan seorang teman dari Yaman di suatu masjid di Sulawesi. Kemudian teman ini tanya, ada apa itu kok banyak speaker, dengan bahasa Arab tentunya. Kenapa itu kok banyak speaker di masjid? Ya, ada acara nanti. Subhanallah, setelah itu disetel musik di masjid itu. Kemudian teman mengatakan, teman ini bukan seorang orang alim yang saya maksud, orang biasa, ya, seorang pekerja. Kemudian ketika ngelihat nyetel musik di masjid, dia mengatakan, demi Allah, ini bukan suatu hal yang mulia, ini adalah suatu kemungkaran yang luar biasa. Kalau sampai terjadi di Yaman, bisa-bisa marah orang Yaman, bisa dihukumi oleh massa. Di negeri kita terjadi nyetel musik di masjid, teriak-teriak di masjid. Tidaklah kita berpikir bahwa ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka masuk ke masjid dengan akhlak, mereka masuk ke pasar dengan akhlak masuk masjid. Tidak ada teriak-teriak, bicara yang sopan, pakaiannya benar. Tetapi di zaman sekarang orang masuk masjid dengan akhlak orang masuk pasar. Teriak-teriak di masjid, tertawa-tertawa, duduk, dan perbuatan apalagi seperti ini. Fanahaituhum wa ankartuhum antilkal munkarat fatafarraqu wansarafu fanahaituhum, kemudian aku melarang mereka. Nahaituhum wa ankartuhum, kemudian aku mengingkari mereka, antilkal munkarat, dari perbuatan mungkar itu. Fatafarraqu wansarafu, kemudian remaja, pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ini semua mereka membubarkan diri. Walamma kanal amru kama wasaftu, dan ketika al-amru, perkara perbuatan itu, kama wasaftu, seperti yang aku sebutkan di atas tadi, wa khashitu, dan aku takut, an tasriya hadhil fi'lah, aku takut tasriya itu tersebar, hadhil fi'lah, perbuatan ini, al-mukhziyah, yang terhina ini, perbuatan yang terhina ini, yang buruk, yang mungkar ini, ila amkinatin katsirah, ke tempat yang begitu banyak, tersebar ke tempat yang banyak maksudnya. Wa yazidul awam, dan bertambah, yaitu orang-orang awam, min ahliha anwa'an minal ma'asi, yaitu maksudnya orang-orang awam, yazidul awam, akan menyangka, menambah perbuatan anwa'an, macam-macam, minal ma'asi, macam-macam kemaksiatan. Orang awam akan lihat, orang alimnya itu memperbolehkan joget-joget sama penari perempuan. Nanti saya undang lebih banyak lagi penari perempuannya misalnya. Wa rubbama tuaddi bihim ila an yamruku minad dinil Islam. Apa kata beliau? Dan rubbama, bisa jadi, tuaddi bihim, bisa jadi mereka ini, ila
ke an yamruku, yaitu mereka bisa jadi perilaku mereka ini yamruku, mengeluarkan mereka minad din, dari agama al-Islam, agama Islam. Yang jadi perbuatan kemaksiatan tadi yang dilakukan bisa menjadikan mereka keluar dari perbuatan Islam, agama Islam. Wa wada'tu hadhihi tanbihat, sehingga wada'tu, aku menaruh, yaitu aku menulis tanbihat, peringatan ini, nushan, sebagai nasihat, lidini, untuk agama Islam, wa irsyadan, dan petunjuk, lil muslimin, untuk kaum muslimin. Ya, jadi beliau menulis risalah ini buat jadi peringatan kepada kita semua. Kalau mau buat maulid, jangan buat seperti ini loh, gitu maksud beliau. Di dalam hal ini ada kemungkaran yang begitu besar yang bisa membuat orang keluar dari agama Islam, istihza, ya, meremehkan hak-hak Nabi. Padahal tujuan maulid untuk mengingat Nabi, tetapi di dalamnya ada kemungkaran sehingga menyamakan perbuatan mungkar dengan perbuatan baik, bisa jatuh ke dalam perbuatan hal yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, as'alu, aku meminta, an yaj'alaha khalisatan liwajhi, aku meminta kepada Allah agar menjadikan risalah ini, tulisan gue ini, ikhlas, liwajhil karim, untuk wajah Allah yang mulia. Innahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah memiliki kemuliaan dan keagungan yang begitu besar. Ya, mungkin kita sampai sini baca muqaddimah terlebih dahulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan poin pertama dan seterusnya sampai poin ke-10. Ya, dan di kitab ini, di akhir kitab ada nasihat untuk warga organisasi NU, dan kita tidak membaca hal itu, kita hanya membaca peringatan-peringatannya saja. Ya, insyaallah binillah ta'ala, semoga Allah mudahkan kita bersama-sama untuk menyelesaikan pembahasan kitab yang agung ini. Ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq.